Shalom jemaat, bertemu lagi dengan saya Victor di dalam channel Kompas Iman. Edisi kali ini kita bertemu dalam edisi Kompas Teladan Iman. Kompas Teladan Iman membahas tentang sharing dari hamba Tuhan dan penatua GKI Hosana tentang kehidupan dan pelayanan mereka. Ya. Nah, kali ini kita akan mendengar sharing tentang kehidupan dan pelayanan dari Bapak Pendeta Chandra Gunawan. Okay. Saya panggil Coach Agun aja ya. Oke. Oke. Mungkin jemaat sudah mengenal Pak Pendeta Coach Agun ini, tapi boleh untuk perkenalkan sekali lagi kok? Ya, tentu. Nama saya Chandra Gunawan. Saya sudah berkeluarga. Istri saya adalah hamba Tuhan, alumnus dari STT Saat. Nah, sedangkan saya sendiri alumnus dari beberapa sekolah teologia. Jadi cukup beragam latar belakangnya, begitu. Iya, tapi sama-sama hamba Tuhan ya kak ya? Iya, sama-sama hamba Tuhan, melayani sama-sama di GKI Hosana. Dan tahun ini pelayanan saya di GKI Hosana sudah sekitar kurang lebih 18 atau 19 tahun. Iya, iya, kurang lebih demikian, saudaraku Victor. Oke, kali ini kita akan ingin mendengar tentang kesaksian kehidupan dan pelayanan Koko. Seperti yang kita tahu ya kok, awal kehidupan Kristen tuh yang paling signifikan mungkin perjumpaan pertama dengan Tuhan ya kak. Nah, Koko boleh cerita enggak kok kira-kira pertama kali Koko kenal dan jumpa dengan Tuhan seperti apa? Oke, baik. Tentu waktu kita berbicara soal pertobatan seseorang, harus dibedakan antara kapan seseorang merasakan dirinya dilahirkan baru dan kapan seseorang menyerahkan hidup kepada Tuhan. Nah, jadi betul begitu? Betul. Jadi pengalaman saya di dalam hidup ini, nah saya merasakan bahwa kelahiran baru saya terjadi kurang lebih ketika saya umur 6 atau 7 tahun. Oh, 6 atau 7 tahun ya? Nah, jadi saya ini lahir sebenarnya dari keluarga non-Kristen. Oke. Ya, tetapi daya tarik terhadap cerita Alkitab, ya, itu mulai saya rasakan itu ketika kali pertama saya dibawa ke sekolah minggu oleh tetangga. Gitu ya, oleh tetangga bukan begitu. Keluarga sendiri ya? Iya, nah jadi waktu pertama kali saya mendengar kisah sekolah minggu, gitu ya, kisah tentang, saya ingat Nabi Elia waktu itu. Nah, itu menimbulkan sebuah daya tarik yang kuat di dalam diri saya. Nah, jadi waktu kita bicara soal kelahiran baru, nah kelahiran baru itu tandanya apa? Ada sebuah daya tarik terhadap hal yang bersifat rohani. Nah, maka tadi saya mengatakan bahwa walaupun saya tidak tahu persis kapan saya lahir baru, tetapi dampak daripada kelahiran baru itu saya rasakan ketika saya umur 6 atau 7 tahun, ketika kali pertama mendengar kisah tentang Nabi Elia, begitu. Nah, tetapi kemungkinan kalau saya melihat kehidupan saya percaya Tuhan adalah ketika kelas 1 SMP. Tahu dari mana? Karena di kelas 1 SMP itulah kali pertama saya berdoa kepada Tuhan. Ya, jadi dari ada renggang waktu ya, dari umur 6 sampai 1 SMP baru Koko pertama kali berdoa. Betul. Nah, 1 SMP itulah saya ingat saya pertama kali berdoa kepada Tuhan. Itu pun doanya doa Bapa kami. Kenapa? Karena itu yang saya tahu, begitu. Jadi saya mau menyerahkan hidup saya waktu itu, tapi saya tidak tahu bagaimana caranya. Yang saya tahu adalah doa Bapa kami. Maka saya membahasakan penyerahan hidup saya melalui doa Bapa kami. Nah, sejak 1 SMP itulah kemudian saya merasakan kehidupan rohani saya mulai berdenyut kuat, keinginan membaca Alkitab dan lain-lainnya. Nah, jadi waktu saya sekolah di SMP dan SMA, kalau orang lain istirahat jajan bala-bala, saya baca Alkitab. Luar biasa ya. Jadi dan dari situ saya mulai, kalau sekarang saya flashback ke belakang melihat, nampaknya kelas 1 SMP itulah titik perubahan hidup saya. Itu udah reguler ke gereja belum? Sudah. Jadi sejak kelas 6, sejak sekolah minggu sampai sekarang saya tidak pernah meninggalkan gereja.
Sejak kelas 6 ya? Iya, sejak umur 6 umur 6 tahun. tadi ya, Iya, pertama kali iya. itu Sampai dibawa hari ini tetangga. saya tidak pernah meninggalkan gereja. Iya. Iya. Cuman berarti belum habis itu belum pelayanan ya? Baru ke gereja reguler atau langsung pelayanan? Saya memulai pelayanan kelas 1 SMA. Sudah terlibat dalam pelayanan. Nah, jadi waktu saya mulai mengenal yang namanya pelayanan, saya itu memiliki semacam antusias yang luar biasa. Jadi saya menyadari bahwa orang Kristen dipanggil memberitakan Injil, maka kelas 2 SMA saya sudah melakukan perintisan terhadap sebuah pelayanan di desa. 2 SMA? 2 SMA. Akibatnya pelajaran saya terbengkalai. Begitu. Jadi ini sisi yang tidak baik ketika terlalu antusias di dalam melayani Tuhan, tapi mengabaikan tanggung jawab di dalam hal yang lain. Begitu. Tapi keluarga waktu itu tidak itu menimbulkan masalah di dalam sebuah kehidupan Kristen ketika kita ingin memberi hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, waktu kita yakin milik Tuhan, kita berikan untuk Tuhan, dan secara tidak sadar kita menganggap bahwa keluarga adalah bagian yang harus dikorbankan seandainya itu kita anggap berlawanan dengan kehendak Tuhan. Nah, jadi waktu itu, saya sepertinya tidak belajar untuk memiliki sikap yang bijak di dalam melayani dan bersikap di dalam keluarga saya waktu itu belum percaya dan belum mengenal Tuhan. Nah, jadi ada hal-hal tertentu yang saya bersyukur, tapi ada hal-hal tertentu yang sebenarnya kalau saya bisa ulang, saya akan coba perbaiki hal itu, begitu. Iya. Oke. Iya. Iya. Kalau lihat tadi kan mulai dari Koko kenal, terus SMP mulai reguler ke gereja, SMA melayani, kayaknya Koko semangat terus ya. Iya. Tapi pernah enggak sewaktu kapan gitu Koko merasa menghadapi hal yang sulit sekali terus merasa pengen berhenti melayani Tuhan gitu? Saya tidak pernah punya keinginan dari dulu sampai sekarang berhenti untuk melayani Tuhan. Tetapi salah satu fase yang paling sulit di dalam kehidupan saya adalah ketika ayah saya almarhum mengatakan tidak ketika saya ingin sekolah Alkitab. Iya, jadi papa saya almarhum waktu berkata, kalau mau sekolah yang lain silahkan, tapi kalau mau sekolah Alkitab tidak boleh. Nah, itu pergumulan yang berat sekali, begitu. Lalu saya tetap percaya bahwa itu panggilan. Saya tetap mendaftarkan diri di sekolah Alkitab tanpa sepengetahuan ayah. Iya, dan terus berdoa untuk hal itu, tapi tepat hari H-nya saya harus meninggalkan rumah untuk masuk ke seminari. Ayah saya yang mengantar saya untuk pergi ke seminari. Akhirnya dia mengizinkan saya untuk studi, bahkan setelah saya 1-2 tahun studi di seminari, ayah saya bangga bahwa saya dapat studi teologi ya. Nah, jadi saya melihat bahwa betul ada kalanya kita harus bijak di dalam mengambil keputusan, tapi ada kalanya juga kita harus berani melangkah dengan iman, tentu dengan doa, dengan iman untuk mengikuti sesuatu yang kalau kita yakin itu adalah pimpinan Tuhan, kita harus berani melangkah untuk itu. Dan kita akan lihat Tuhan bekerja di sana, ya, begitu. Iya. Iya. Okay. Itu kalau masa yang paling sulit ya, Ko ya. Iya. Kalau yang berkesan ada nggak di dalam pelayanan yang paling berkesan. Nah, jadi yang paling berkesan untuk saya adalah bahwa saya sampai sekarang bisa survive di dalam pelayanan. Iya. Karena ada gampang. Itu sesuatu yang berkesan untuk saya. Kenapa? Karena saya mengalami masa-masa di dalam pelayanan begitu sukar. Ada masanya di mana saya bahkan tidak bisa membeli makanan, begitu. Tidak bisa punya cukup uang untuk bisa hidup untuk 1 bulan, begitu. Nah, tetapi di dalam pengalaman hidup saya melayani Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Satu kali di dalam pelayanan saya sengaja membeli Indomie 1 dus supaya bisa survive. Iya, sampai perut panas begitu kan. Begitu.
ternyata Indomie sudah habis pun tidak cukup. Tidak cukup ya. Gitu. Tetapi yang ajaib dan luar biasa adalah tanpa saya meminta kepada seorang pun, ada waktu itu di tempat pelayanan satu orang jemaat yang memiliki usaha catering. Itu saya tidak pernah meminta bantuan, saya tidak pernah menceritakan, tetapi dia di hari terakhir saya tidak punya makanan, dia mengirimkan makanan dan terus seperti itu sampai saya mengakhiri pelayanan di tempat itu. Nah, jadi saya melihat bahwa di dalam pelayanan Tuhan itu bekerja. Tuhan itu memeliharakan. Nah, maka kalau kita melihat di masa-masa yang sukar Tuhan peliharakan, harusnya di masa-masa yang mendatang pun demikian. Nah, itulah alasannya kenapa saya di dalam pelayanan tidak pernah berpikir untuk berhenti di dalam melayani. Ya berhenti melayani dalam pengertian tidak lagi mau melayani Tuhan. Iya. Iya. Luar biasa. Iya, Tuhan yang luar biasa. Oke. Satu kata kunci kok, melihat seluruh perjalanan kehidupan dan pelayanan Koko, dan sekaligus jadi pesan buat kami nih generasi muda yang dalam pelayanan kami agar tidak menyerah gitu ya. Apa kok? Identitas boleh dielaborasi. Iya, jadi di dalam pelayanan saya dari sejak lulus seminari sampai hari ini, saya melihat ada begitu banyak hal yang berubah. Saya tidak anti dengan perubahan. Saya menyadari bahwa dalam banyak hal gereja perlu melakukan inovasi, improvisasi. Orang-orang Kristen perlu berinovasi, berimprovisasi supaya apa? Supaya kita relevan dengan zaman. Nah, tetapi di sisi yang lain, salah satu hal yang membuat hati saya seringkali sedih di dalam pelayanan adalah masalah identitas. Nah, orang-orang Kristen terkadang tidak memikirkan dengan sungguh-sungguh apa yang menjadi identitas dari gereja, apa yang menjadi identitas dari satu jemaat, apa yang menjadi karakter esensial dari misalnya saja gereja ataupun iman yang tidak boleh berubah begitu. Nah, jadi di dalam pelayanan saya selama lebih dari 18 tahun ini, saya selalu berjuang untuk mengajarkan ajaran-ajaran firman Tuhan gitu ya, dengan satu beban, salah satunya adalah untuk terus mengingatkan orang-orang percaya, gereja di sepanjang zaman mengenai apa identitas mereka. Begitu. Ada hal yang tidak boleh berubah di dalam panggilan gereja. Ada hal yang tidak boleh berubah di dalam kehidupan orang percaya. Apa itu? Identitas mereka sebagai anak Tuhan, sebagai umat Tuhan, sebagai gereja. Nah, jadi di dalam kiprah pelayanan saya selama ini saya melihat bahwa seringkali keinginan untuk berubah itu begitu kuat. Itu baik begitu ya. Kita ingin mengadaptasi situasi dan kondisi, itu baik. Itu sesuatu yang penting, membuat gereja bisa relevan dengan zamannya. Tetapi jangan sampai identitas dari gereja itu kemudian menjadi hilang oleh karena kita tanpa sadar merubah apa yang menjadi esensi daripada gereja, daripada umat Tuhan. Nah, jadi misalnya contoh misalnya apa sih yang esensi daripada gereja, apa sih yang esensi daripada orang percaya, komunitas orang percaya. Misalnya salah satu yang paling penting adalah pemberitaan firman. Nah, itu esensi yang dari zaman gereja mula-mula sampai hari ini itu sebenarnya tidak boleh berubah. Orang demi pemberitaan firman, orang bisa kehilangan nyawa. Begitu. Jadi itu benang merah yang harus terus dipertahankan oleh gereja, ajaran yang benar, ajaran yang sehat. Nah, kita mau mengadaptasi perubahan apapun di dalam sebuah konteks zaman, nah kita tidak boleh mengabaikan yang tadi, esensi ajaran sehat yang menjadi karakter dari gereja. Nah, jadi itu adalah pesan saya kepada teman-teman muda, juga teman-teman tua. Kena juga yang bukan hanya teman muda, teman tua juga, supaya kita tidak melupakan apa yang menjadi esensi daripada gereja, panggilan gereja, esensi gereja. Iya, begitu kurang lebih. Oke. Saya highlight yang terakhir ya, bahwa kita boleh
berubah, mengakomodasi zaman, tapi jangan sampai kita kehilangan esensi dan identitas kita sebagai orang Kristen. Iya, betul. Terima kasih Kof buat sharing-sharingnya. Demikian jemaat untuk edisi Kompas Teladan Iman kali ini. Kita sudah terberkati oleh sharing kehidupan dan pelayanan Pak Kocagun, dan sampai jumpa untuk edisi Kompas Teladan Iman berikutnya. Sampai jumpa.